Iya, teman-teman, tanggal 22 bulan Juni tahun 2026 ya. Ini banyak kalender ekonomi, teman-teman, banyak kegiatan ya di bulan Juni ini. Teman-teman silakan aja kalau mau baca ya. Dari mulai tanggal 22 Juni ya. Nih, bagi agendanya ya. 23-nya nih agenda ekonominya tuh. Sampai Rabu tanggal 24 Juni, 25 Juni ya, 26 Juni. Di bulan Juni ini sibuk, teman-teman ya, sibuk untuk mengumumkan sesuatu ya. Oke, teman-teman ya, karena banyak kesibukan di bulan Juni, tapi biarkanlah mereka yang sibuk, kita tinggal melihat aja kondisi IHSG kita sama saham-saham kita tentunya ya. Nah, informasi lagi ini di bagian kedua ya, ada beberapa emiten yang diakumulasi sama foreign, tapi ingat, untuk saat ini bukan rekomendasi, tetapi ini sebagai informasi aja yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Karena dari awal sampai sekarang ya, saya kekeh tidak ada rekomendasi di channel saya. Yang ada hanya tukar pikiran dan informasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Baik, yang pertama ada emiten NSSSS ya. Nah, ini tanda penurunan yang saya bikin, teman sudah dilewati dengan baik ya. Hingga di babak sudah hampir ini tanda penurunan yang luar biasa, penurunan yang tajam. Kenapa bilang penurunan yang tajam? Di sini lihat nih. Di sini itu NSSS itu ya, sudah di harga murahnya. Bahkan dikategorikan murah banget. Kan harga murahnya itu di angka 652. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pundacat selama 10 tahunan. Dan ingat, kalau mau ingin menghitung harga wajarnya, ini bukan milik seorang harga wajar, tapi ini adalah milik market maker. Jadi dia punya hukum kebebasan. Semenjak dia di harga tertingginya di angka 2000-an, sekarang sudah mentok. Kemarin ya di angka 300-an, sekarang di angka 585. Dan perhatikan teman-teman ya, MA10-nya sudah menghadap ke atas dengan area koreksi aman nanti di sini. Selama dia jatuh ke level sini itu masih aman. Di angka berapa nih? Di angka 510 ya, itu masih posisi aman. Perhatikan juga si porennya. Sejak poren di sini ngambil jualan ya trading pendek gitu kan. Nah, ini sudah 2 hari ini. 2 hari ini ya. Si poren sudah mulai ngambil ini. Kita cek deh tanggal 19 dulu untuk porennya ya. Ada si AK sudah ngambil 1,2. Kalau kita cek dari tanggal 8, sorry, di tanggal 18 ke tanggal 19, porennya dari si AK sama si IP ini. Udah mulai masuk, tapi kayak yang paling bagus itu di tanggal 19 ya. Di hari terakhirnya si AK sudah ngambil sama si CC. Ditambah dengan bandar lokal pun sudah mulai ngambil ya sini. CP gitu kan. Walaupun sedikit tapi sudah mulai ngambil ya teman-teman kita pada kalau. Nah, nanti targetnya di mana? Di tanda penurunan kemarin di sini Ji. Nah, targetnya seperti biasa di MA2 di bawah MA200 di sini. Kalau kita gedein dikit ya, kita gedein dikit, kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan berupa apa. Nah, ini bagus sama sini. Ini area break, di sini area break dulu nih. Nah, targetnya di sini aja. Karena saya tidak punya tanda kenaikan di sini, teman-teman ya. Upayakan ya di bawah MA2 aja dulu targetnya. Nanti kalau sudah nge-break silakan. Nanti targetnya di sini 830. Ya, mungkin bisa dengan shadow gitu kan. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah targetnya di bawah MA 200 ya. Mungkin di level 700-an lah, teman-teman. Tapi saya tidak punya tanda kenaikan di situ ya. Makanya area koreksi aman itu di sini. Ada gap kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau dia turun ke level segitu masih oke lah ya. Dengan area supportnya nanti di sini agak sedikit jauh supportnya. Makanya kalau dia kalau dia break ya, break level sini terus ya koreksi. Nah, pas koreksiannya itu ya tidak lebih daripada supportnya silakan aja untuk meluncurkan kenaikan ya. Nah, ini per hari kemarin. Per hari ini kalau terjadi hijau ya saya pikir sudah mulai golden cross di NSS ini ya. Walaupun pengambilannya tidak begitu banyak gitu ya, cuma 2,1 miliar aja untuk hari kemarin, tapi saya pikir syaratnya sudah mulai bagus. Oke, lanjut. Berikutnya ada emiten Arna. Emiten Arna ini juga sudah Arba ini Arna, Bro. Arna ini sudah diakumulasi sama Foren kemarin hari Jumat, bahkan sejak tanggal 8 Juni. Kita cek deh 8 Juni. Ya, 8 Juni ini Arna ternyata Forennya ada si DP. Walaupun
yang akan di bawah itu CC gua masih jualan tapi DP sudah mulai ngambil. Cuman Bana Lokanya lagi keluar dulu di sini, tapi bagus. Bana Lokanya keluar, tapi Smart Money berkumpul. Artinya ini tidak semua bagian daripada retail, tapi ada bagian daripada Smart Money yang sudah berkumpul. Dan sekarang MA10-nya sudah mulai terbentuk dengan area koreksi aman di mana di sini 420 itu masih posisi aman. Perhatikan tanda penurunan lama saya disentuh dengan shadow ada dua yang dipantulkan. Ini sudah menjadi support teman-teman ya. Awas hati-hati kalau di bawah support ya. Ini penurunan lama soalnya harga wajar kemarin kuartal 4 di angka 600-an sama 754. Nah, cek Arna di sini posisi di mana sih Arna? Arba mulu Arna posisi di mana sekarang? Nah, posisi si Arna itu memang lagi posisi downtrend. Makanya ini milik fundamental. Makanya targetnya seperti biasa aja di bawah MA200 dulu dengan area break di mana di sini. Nanti mungkin targetkan aja ke level sini aja dulu 442. Bila mana dia mampu ngebreak 442 silahkan targetkan di bawah MA200. Ini ada gap yang sangat lebar 550 tapi di bawahnya aja di angka 496. Mungkin teman-teman bisa targetkan di level sini. Kita tanggalin aja banyakkan duanya. Apabila terjadi koreksi ya sampai yang tadi saya bilang 420 itu masuk posisi aman dengan area support di 408. Kemarin Forex sudah mulai ngambil. Tapi di DRJ pun bagus ya, di Smart Money-nya pun sudah mulai bagus. Jadi si Bandar Forex sudah mulai ngambil dikit. Tapi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Nah, posisi lagi downtrend. Nanti mungkin di gap ini nih pasti ketembus. 550 pasti ketembus. Nanti kita cek deh untuk kuartal satunya. Karena ini harga wajarnya sekarang berapa. Tip ya untuk si Ana sudah terbentuk emas maupun karena menuju ke atasnya roti. Nah, jadi kalau sebuah emiten mau dibeli, teman-teman ya, ingat ya patokannya itu emas karena menuju ke atas dengan catatan teman-teman harus melakukan yang namanya planning itu harus ya. Nah, ini sebagai tambahan aja roti. Roti ini memang si roti ini ya, privatnya kecil, cuma 7,60 tapi poren kemarin sudah mulai ngambil, semuanya sudah berkumpul. Kalau kita cek tanggal 19, ini nih, 19 poren yang ngambil si DP lagi. Perhatikan di sini si poren sudah ngambil di sini kan. Ada pengeluaran tapi tidak begitu banyak. Nah, area koreksi mana yang paling aman? Di sini aman. Maksimal aman di mana di sini? Ya di pas banget MA20-nya. Ya, kalau terjadi koreksi sampai ke level sini tapi jebol MA20-nya santai dulu. Tunggu sampai terbentuk MA10 lagi. Tapi kalau masih ditahan di MA20-nya masih posisi baik-baik aja. Dengan target masih di angka 630 dan di sini di angka 645. Untuk harga wajah di angka 693 sama 921. Jadi kalau saya menargetkan ke level 645 itu masih dalam tahap wajar. Di sini gap yang sangat lebar juga pasti ketembus ini dividend trap ya. Tip ya untuk si roti seperti itu. Lanjut ada RMKE ya. RMKE. RMKE posisinya. Nah, ini tanda kenaikan yang sorry penurunan yang saya bikin ditembus nih bahan penurunan lama ini. Yang warna biru itu penurunan lama di sini. Tapi ini belum penurunan lama ya di sini penurunan lama di sini di angka triple 5. Nah, MA10-nya sudah mulai terbentuk ya di sini nih. Dengan area support di 1755 waspada kalau jebol level situ. Area amannya di mana? Kita cek dulu area aman di sini. Ini masih aman ya, 2040 masih aman. Dengan target di bawah MA200 ada gap kecil di sini. Ya, kecuali kalau dia sudah nembus 2990 gitu kan. Nah, posisinya lagi posisi downtrend dulu kan. Ini MA10 sudah mulai terbentuk dengan area aman di level 2050, supportnya 1745. Bila mana 1745 dijebol, waspada ke level 1095 karena dia baru turun daripada MA200. Makanya targetnya di bawah MA200. Ini area break ya. Kecil nih area break, ada gap kecil di 2540. Bila mana 2540-nya di break, saya pikir silakan targetkan di bawah MA200. Kita kasih tanggal. Ini tanda penurunan dulu dijebol ya. Ganti di sini nih. Ada gap yang sangat lebar 3000. Ini banyak target-target silakan aja teman-teman. Ini gap nih apalagi nih. Ini gap pasti ketemu nanti ke depannya. Tapi sementara ini targetnya di bawah MA200 aja gitu kan. Ya juga bagian dividen kan lumayan 30 perak. Nah, Bandar Poin kemarin ngambil berapa hari di sini tanggal 18 Juni ya. 18 Juni si Poin sudah ngambil.
Ada siapa? Ada si AK. Si AK itu tanggal 19 pun sudah mulai ngambil ya, 2,2 sama si BK. Domestiknya ada si PD. Ingat kalau PD itu bagiannya pada retail tapi suka dipakai sama market maker. Ketikkan PD di sini pengambilannya ya. Walaupun turun dia masih ngambil. Ya, walaupun naik dia juga masih ngambil. Artinya di Banda Lokal lagi ngumpulin barang si RMKI. Kalau kita cek RMKI posisi di mana? RMKI. Kita cek posisi si RMKI lagi posisinya itu baru turun gunung ya. Harga murahnya di angka 928 milik fundamental. Jadi fundamental kamu 945 ya di kuartal 3. Nanti deh kita hitung untuk harga wajarnya. Nah, targetnya jangan jauh-jauh dulu karena posisi downtrend dan dia belum menyentuh harga murahnya di sini. Di angka 990-an lah itu harga murahnya. Tapi Banda Lokal sama Sibuan masih ada di dalam ditambah dengan Smart Money di sini nih ya. Sudah mulai masuk. Jadi kalau teman-teman area koreksi yang tadi saya bilang aman ya, masih aman ya sampai ke level 2000-an di sini 2040 masih aman. Yang harus waspada ketika jebol 1755 ya baru teman-teman perhatikan bisa ke level 1080-an lah, 1100-an itu bisa ditembus lagi kalau sudah jebol area supportnya teman-teman ya. Lanjut satu lagi ada emiten Dazni. Kemarin kan ditendang ya si Dazni ya. Nah si Dazni ini perhatikan nih bahan raporannya bagus banget di sini pengambilan. Coba sini ada dividen ya teman-teman, ada dividen trap mungkin kalau dari harga sekarang si Dazni ini berapa harga sekarang? Hati-hati aja untuk area dividen trapnya ya. Di angka 1990. Sedangkan untuk dividennya 39 perak. 1990. Berpengaruh nggak? Kok dibagi? Ya dibagi betul ya. Oh cuma 1% doang masih aman lah 1% teman-teman ya. Masih aman ya sebetulnya. Masih aman lah 1% 2% lah ya. Mungkin nanti istilahnya turun cuma 1%-an aja lah. Lagi dia ditahan di atas MA10 yang masih bagus. Target di sini dikit lagi ya. 2240 sampai ke level 2700. Itu target yang saya canangkan untuk si RM sorry, si Daz ini ya. Nah, si Daz ini targetnya di situ dulu. Korennya bagus ya. Bahkan di domestiknya pun tanggal 19 bagus juga nih. Ditambah smart money pun oke. Jadi si Banda Lokal sama si Pan lagi berusaha untuk memanipulasi harga. Perhatikan di sini. Si Daz ini posisinya sudah mantul dari harga murahnya. Jadi sekarang lagi menuju ke harga tengah di angka 2976. Tetapi bagi saya targetnya tetap di bawah MA200 aja dulu 2700. Bila mana 2700 break silahkan aja bisa ke level 4 ribuan lagi gitu kan. Bahkan mungkin ya nggak terlalu jauh di sini guys silahkan. Di angka 3610 itu bisa menjadikan target buat teman-teman. Oke, untuk sementara mungkin itu yang bisa saya informasikan untuk emiten-emiten yang diakumulasi sama foreign. Yang bagus itu das teman-teman sini, harganya sudah murah. Ya teman-teman melakukan planning aja ketika dia jebol. Ini kan masih ada tanda penurunan 3 lagi ya. Area aman itu di level 1840 itu masih aman banget kalau turun atau koreksi ke level situ. Bahkan untuk dividen trapnya pun cuma 2%-an aja. Dibandingkan dengan pengambilan sama pengeluarannya ya, lebih masih banyak pengambilannya. Nah, si Bana Lokal pun kan baru ngambil lagi tanggal 2 Juni. Benar Foren sudah ngambil kembali tanggal 26 Mei. Kenapa saya bilang ngambil kembali? Karena dia posisinya masih punya barang banyak. Ya, teman-teman untuk sementara mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan untuk saham-saham yang diakumulasi sama foreign. Dari saya cukup, sekian dan terima kasih. Selamat berjuang dan ciao.